Kalau yang aslinya Ya katanya sih ditahan sama setan buntung di situ. setan buntung tuh berarti nggak ada palanya. Pastor buntung sih kalau nggak salah ngomongnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Ngerasa Bener. Di sini ada gua Apip. Ada gue Dandi. Malam ini nih kontennya kita punya konten baru nih buat Ngerasa Bener nih. Namanya Ngerasa Horor. Jadi malam ini agak-agak beda ya sama malam-malam yang sebelum-sebelumnya ya. Agak lebih mistis. Agak-agak itu ya, crispy. Creepy. Oh iya creepy. Creepy. Tadi mau ngomongnya Garing. kriuk gitu. Garing tuh. Kita adil dulu tuh lawakan. Udah. Ini mau bahas konten horor soalnya. Ini horornya nih kalau yang mau kita bahas nih masalah ini ya, masalah sihir. Ya. Sihir di Indonesia ya. Atau biasa santet lah. Kalau orang-orang bilangnya santet ya. Santet. Lu sendiri percaya gak sih sama santet? Percaya banget lah, gila itu masih ada banget itu di Indonesia itu. Masih Nggak, ya. nggak ini loh, dia tuh nggak pernah hilang dari masyarakat Indonesia. Tapi Santet makin itu. kesini orang tuh ada yang percaya dan ada yang enggak. Iya kan ya? Kalau buat itu iya, cuma gimana ya, harusnya sih orang percaya gitu karena banyak pelaku penyantetan itu tuh banyak banget. Karena juga dari zaman dulu udah ada tuh sihir-sihir ya. Wah, gila tahu dari Dari zaman ya maksudnya Nggak, dari zaman Nabi misalkan udah ada kan. masalahnya nggak di Indo doang. Kayak gitu di luar negeri pun juga banyak yang ngelakuin hal kayak gitu. Cuma mungkin lain lah gitu itunya alatnya. Iya ini apa Medianya, namanya media. caranya metodenya beda lah ya. Cuma sama atau pasti itu. Nah ngomongin masalah santet nih, kalau misalkan yang di TV itu kan orang per orang ya. Nah kalau yang di TV itu lu percaya nggak sih? ya maksudnya kalau yang di sinetron TV kan orang per orang, bukan yang kayak reality show gitu. Maksud gua lebih. Lu ada cerita nih. Nah kalau ini gue mau cerita nih, kalau ini santetnya beda ya, bukan per orang ya, tapi lebih ke tempat usaha lah, ke bisnis orang lah ya, yang diguna-guna misalkan yang ditutup-tutupi. ya gitu misalkan tuh jadi bisnis seret gitu-gitulah ya bikinnya tuh. Jadi gue dulu nih nggak sampai sekarang masih ada sih. Bokap gue punya klinik bekam lah ya bisa dibilang. Nah namanya ODT ini. Sekarang promosi sekalian ya kan, nggak apa-apa lah ya. Apa-apa lah. Nah ini dulu pertama buka itu di daerah, pokoknya buka di dua daerah lah ya, di dua daerah. Di daerah pertama kan kontrak nih. Yang berarti di rumah yang pertama. Nah rumah pertama nih, di rumah yang pertama ini rumornya dari tetangganya itu rumah nggak dihuni 30 tahun katanya. Dan katanya nggak tahu, gue nggak tahu itu antara katanya sih ada kasus pembunuhan, gue nggak tahu itu benar atau enggak, perampokan atau pokoknya intinya ya yang pasti 30 tahun kosong aja. Berarti dari tahun berapa tuh? 30 tahun berarti. Itu gue mulai 2000, tahun 86 ya berarti ya? 2008 tuh gue itu. Iya berarti dari tahun 2008. Yang di rumah pertama 2008. 2005 sorry 2005. Berarti dari tahun Ya 60-an 70-an ya? Ya mungkin 70-an. Ini 30 tahun tuh bukan kosong ya. Cuman kayak 30 tahun tuh silih berganti, cuman kosong sekalinya ada, terus kosong lama gitu ibaratnya. Ada paling berapa tahun, setahun 2 tahun gitu misalkan. Nah jadi ya agak kosong ya, kalau total mungkin 30 tahun gitu yang sering lama kosongnya lah, lama nggak dihuni sama orang lah. Iya. Kayak gitu. Terus jadi tuh di situ tuh rumahnya tuh jadi posisinya ditanjakan. Jadi di mana garasi mobil itu pas banget di tanjakan tuh. Terus di garasi itu ada kamar kecil gitu, kata bokap gua sih, yang nggak tahu, bokap gua nggak tahu kata siapa, pokoknya bisa ngeliat lah ya. Di situ ada, kalau bokap gua lihat di situ ada katanya lukisan kerbau gitulah. Lukisan Ya kayak Minotaurus sih kalau nggak salah tuh, kalau nggak salah ya, gue soalnya nggak pernah lihat tuh, pokoknya palanya kebo badan manusia. Nah itu yang jagain itu rumah, baik sih katanya jin baik lah, tapi bentuknya kayak gitu. Tapi lo pernah ketemu?
Maksudnya cuma pernah. nyium baunya aja, maksudnya di ya kalau Oh, lu jadi dia berbau maksudnya, tapi kalau bentuk nggak tahu tuh lu. iya lu tau bau apa sih kalau orang Jawa Iya, itu bau perengus ya, bau perengus kebo gitu tau Oh, kan? bau ini kalau lu habis pulang sekolah kan, bau siang-siang matahari. Ya tapi bau enggak lu gini deh, buat lagi lu mau ke deket kandang kurban misalnya itu kan, ya bau gitu kan, Bau sapi bau gitu. sapi, Iya. bau kambing gitu kan. Nah kayak gitu suka ada tuh kalau ada lewat aja kayak gitu. Iya. Nah dan rumornya juga karena tuh kalau nggak salah pagarnya tuh kurang lebih 3 meteran lah ya tingginya nih, yang garasi bawahnya Lumayan tuh tinggi. 2 sampai 3 meter lah kurang lebih tuh. Nah itu tuh katanya itu tiap bajai lewat itu tanjakan kalau malam ketahan katanya di situ ada setan Jadi buntung. nggak jadi gini, posisi rumahnya itu gimana? Posisi rumahnya di tanjakan, di pas, jadi tanjakannya tuh bentuknya S gitu kan. Mm-mm. Nah tanjak kayaknya kayak berkelok gitu kan. Oh, oke. Nah pas Terus? misalnya nanjak nih, nah ini rumahnya nih, nah ini garasi pas di sini, jadi pas di tanjakan nih rumah, nah garasinya di bawah sini nih. Oh, dia kayak menurun berarti ya? Iya itunya. iya rumahnya Iya, menurun iya, gitu, hook gitu tapi menurun kan. Iya. Nah katanya tuh rumornya dulu kalau ada ya kendaraan sih yang pas, tapi yang sering bajai kalau pulang malam lewat daerah situ kadang suka berhenti tuh, macet tuh, ketahan. Oh, nggak kalau positif thinkingnya itu bajanya mesinnya udah nggak kuat. Nah Ya, iya mesinnya kuat. Tapi kalau yang aslinya Ya katanya sih ditahan sama setan buntung situ. setan buntung tuh berarti nggak ada palanya. Pastor buntung sih kalau nggak salah ngomongnya. Itu gua ada juga ada cerita tuh tentang setan pastor buntung tuh. Jadi lu terusin dulu deh, Nah gitu. Nah di situ pas awal buka klinik katanya ya mungkin ada orang yang nggak suka lah ya, atau nggak suka namanya orang baru merintis kayak di situ mungkin dia udah lama tapi kok yang sini ada baru nih, biasanya kan ditutupin tuh namanya pendatang baru kayak di yang lama biasanya kayak terusik kan lah ya. Biasa kayak, itu mah di Indonesia begitu tuh. nah kayak di awal-awal buka klinik itu orang misalnya ada mau ada calon pasien lah ya mau ke situ tuh pasti ngelihat rumah itu tuh antara kalau nggak tanah kosong, ibarat ini bukan bangunan kosong ya tapi benar-benar lahan kosong gitu ya kan. Nggak ada kan? Iya bangunannya nggak ada, tanahnya doang gitu kan, lahan kosong, kalau nggak kuburan. Gokil, tapi cuma ada antara dua itu doang. Yang sering kayak gitu. Nah itu tapi ya kalau misalnya kalau bokap gue sih bilang kalau imannya kuat biasanya nemu gitu, biasanya ngeliat. Berarti usaha banget ya buat nyari itu. Awal-awal tuh tapi ya kayak akhirnya kayak ya ada pengajian ya, gitu-gitu hilang sendiri kan. Ya tergantung penghuninya juga. Nah terus pindah ke rumah kedua itu antara 2009. 2009 itu juga kayak gitu. Berarti lu di rumah yang pertama itu 2008 2005. Oh. Ya kurang lebih 3,5 tahunan lah kurang lebih lah. Nah di 2009 ini udah ke situ agak ya tahun pertama juga sama tuh kayak gitu tuh. Enggak sih itu berlangsung udah hampir setahunan juga. Ada yang kayak gitu juga. Oh rumah kedua tuh yang deket dari rumah gue kan? Itu satu lagi antara nggak nemu bener-bener nggak nemu jalan rumahnya. Jalan rumahnya apa rumahnya? Jalan rumahnya nggak ketemu, kayak muter-muter aja di daerah situ tuh, daerah dia lo tau lah rumah daerah sini lah ya. Nah daerah situ tuh kayak puter-puter kayak nggak nemu jalannya yang mana sih kayak gitu. Ya sama kayak ngeliat kuburan tanah kosong, kalau ya itu keputar-putar nggak nemu aja. Tapi gini, dari keluarga lu sendiri bokap nyokap tahu nggak itu siapa yang kira-kira udah gituin rumah lu gitu? Ya yang pasti ya mikirnya kayak ya orang yang iri aja sih gitu aja. Cuman kalau siapanya nggak mau tahu gitu kan. Nggak mau nyari tahu lah. Ya. Cuma bisa sebenarnya kan. Cuman kata yang jadi gue punya Pak D lah, gue manggil Pak D sih. Tapi Pak D jauh ya, udah almarhum dia dulu itu ngomong kayak yang nggak suka sebenarnya pasien lu gitu. Nggak gini loh. Dia berobat ke lo tapi dia nggak suka gitu, maksudnya mungkin kompetitor, mungkin kayak tapi pura-pura jadi pasien. Iya gitu, jadi gituin si bisnis bokap guanya, bokap guanya gitu. Anjing sih. Itu sama karena kan itu kontrak yang di rumah yang kedua nih. Itu bekas
bekas orang lah, maksudnya bekas orang Hindu kalau nggak salah. Ya maksudnya kan mereka kan ritual sama kita kan beda ya. Iya, Kan? iya, Tiap, benar, tiap benar. agama kan ritualnya beda-beda tuh. Ya terus di situ kan ya namanya nggak tahu sih, gue nggak tahu dia punya apa. Tiba-tiba pernah tuh gue zaman itu gue masih pesantren, jadi gue ceritain doang sama orang di rumah gue, om gue sih, adiknya nyokap gue nih. Dia tuh pernah lihat bokap gue ngeliat tiba-tiba ada anjing masuk, keluar bawa keris. Ya itu masuknya tuh ke kemana, di kamar lu kemana? Di rumah kamar, lu maksudnya di kemana? kamar gua, Oh, di kamar. di kamar gua ada yang gua, pokoknya itu kamar gua saat itu tuh. Nah tapi anehnya itu masuk ke kamar gua nggak ada, kan dia bawa keris nih. Kata apa ya, nggak mungkin dong di lemari udah itu udah cukup lama lah, udah hampir sebulanan lah tuh ya. Nah, terus Udah hampir sebulanan tuh ini ya apa namanya, kok baru ada gitu loh, baru keambil gitu ibaratnya. Berarti kan ada, nggak mungkin yang kita lihat dong kayak gitu di daerah yang kita lihat intinya. Nah kalau apa yang kata Pak Dego tadi yang almarhum itu bilang itu ada pusaka lah, nggak tahu keris atau apa, lupa gue. nah itu kayak gini, itu yang nyimpen siapa apa Katanya kayaknya sih si penghuni lamanya gitu loh, penghuni lamanya punya gitu situ. yang penghuni lama itu yang tinggal si orang Hindu itu. Maksudnya ya mungkin pusaka yang dia tanemin di situ lah ya kan, namanya buat proteksi rumahnya sendiri. Iya. Gue juga nggak tahu gimana pokoknya, tapi nggak ada bekas galian kayak gitu, jadi rata aja gitu ubin. Si anjingnya nemuin di mana? Ya di kamar itu, di kamar gue itu, Di ubin. jadi ngomongnya tuh ditanemin di dalam ubinnya gitu, tapi nggak ada bekas galian. Anjing itu gimana ceritanya? Nah, kayak gitu. Ini ngomong-ngomong penutupan bisnis nih, klinik ya, penutupan ini rezeki orang lah ya, nutup rezeki orang nih. Itu ada cerita nih Dan. Ada cerita. Kayaknya nih. Ada cerita, ada. Udah tadi kayak exciting banget gitu aja. Enggak, karena yang ngalamin nyokap gue. Oh, nyokap lo. Karena yang ngalamin nyokap gue. Jadi dia pelaku usaha percetakan. Jadi rumah gue yang di daerah Jakarta Pusat satu lagi itu berbentuk huruf L. Letter L. Terus dia, jadi itu bukan kayak lu yang ditutup-tutupin itu, nggak tahu di mana rumahnya atau apanya gitu. Tapi dia lebih ke sepi orderan. Oh iya. Karena namanya percetakan kertas gitu kan. Jadi ordernya lewat by phone ya biasanya. Ya, nah jadi akhirnya nggak tahu gimana ceritanya nyokap gue tuh nemuin ada bubuk garam di letter L itulah, pokoknya di sepanjang rumah lah ya. Ya tapi di luar rumah. Terus ditanya ke orang yang emang bisa buat kayak tahu nih siapa ya gitu kan. Jadi nyokap gue tahu tuh siapa orangnya, terus udah garamnya diambil. Jadi itu berapa minggu ya, itu dia sepi tuh orderannya, bener-bener kayak ditutup banget lah ya. Kayak tutup. Jadi dia tuh orang nggak notice percetakan tuh, mungkin padahal udah langganan gitu. Jadi dia nutup perlahan tuh. Nutupnya itu halus banget tuh. Kerasa pasti gitu. Kerasa sepi gitu kan, karena orderan kertas gitu kan lumayan gitu. Tuh kacau gitu tuh. Terus pernah juga di daerah mana tuh? Lagi tuh ya rumah gua yang di Cibinong, ruko. Oh, Cibinong. Ada ruko tuh. Itu ada juga yang naruh barang di situ. Buat ya biasa lah kayak gitu-gitu. Jadi modelnya sama kayak lu. Nggak ketahuan di mana. Enggak, kalau yang itu bukan orang ini, bukan yang naruhnya. Oh iya, ini yang naruhnya itu tiba-tiba sempat kayak kan ya, namanya proses kayak gitu kadang-kadang lama ya. Kayak orang yang saudara gue ini emang lebih tajam lah intinya, indranya atau ilmunya lah ya. Jadi dia pernah kayak, lu coba deh, jadi rumah gue kan ada tamannya gitu kan depan tuh, yang tanah-tanah gitu kan, sama ada kayak yang parkiran mobil yang luar ya, yang depan garasi. Itu kayak om gue tuh yang bisa disuruh minta sama bokap gue, dimintain dong kayak coba lu cek daerah situ deh. Nah ternyata ada ya, kayak kalau nggak salah ya kayak gitulah, ada buat tempat yang lu tau gak sih isinya ya, kayak dupa gitu lah kurang lebih lah, model-modelnya ya, medianya lah kayak gitu. Itu akhirnya diambil, akhirnya ya lancar lagi. Nah, kalau gue biasanya bungkusan hitam tuh dia tuh. Kuburan ya biasanya. Ya darah ayam biasanya kayak gitu-gitu tuh naruh-naruhnya orang-orang kayak gitu. Bahaya juga, ini juga ya, serem juga ternyata ya.
Maksudnya ya yang bikin seremnya itu takutnya dimasukin jin-jin di dalam rumah gitu-gitu tuh. yang pengganggu ya, sampai ganggu penduduk dalamnya. Iya. Selain ganggu bisnis, ganggu orangnya juga. Ganggu orangnya juga, biasanya begitu tuh. Serem tuh. Kita coba tanya nih ke sober nih, sobat benar. Pernah nggak sih mengalami hal yang sama antara orang tua lu atau temen lu yang kayak punya bisnis tapi kayak atau enggak pengen ngejual apa gitu, ngejual rumah kayak ngejual ya bisnisnya apapun lah itu ya, kayak tiba-tiba misalnya rame langsung kayak blek kayak gitu ya kan, sepi banget gitu, sepi banget. Kesepinya tuh kayak nggak wajar. Nggak wajar. Kalau sekarang kan kelihatan nih kayak emang sepi karena ada pandemi. Gitu kan. Kalau itu kan kayak benar-benar ya normal aja, kayak misalnya minggu ini selama berbuka berbisnis tuh normal, tiba-tiba minggu depannya blek kayak gitu ya kan. Nggak ada yang datang, nggak ada yang apa. Iya, nggak ada apa-apa, tiba-tiba kok nggak ada apa-apa sama sekali gitu selama seminggu gitu ya kan. Nah, boleh cerita, lu bisa ke DM di Instagramnya @podcastngasabenar, atau lu bisa ntar komen di YouTube kita di channel ini, di konten ini ya. Konten ngerasa horor ini nih. Nah, gua ada cerita nih, Pip. Cerita masalah ini nih ditutupin lagi nih. Ditutupin, dan masalah yang tadi yang pas lu bilang setan pala buntung. Tapi kalau lu kan bentuknya pastor kan. Katanya itu kan rumor. Gua nggak bisa lihat juga. Kalau lihat juga gua serem juga kan. Jadi ini teman gua. Ceritanya dari awal nih Sabi sih. Jadi gua pokoknya itu ceritanya itu dia itu udah lama emang bermasalah sama omnya. Jadi omnya ini dia punya tantenya itu adiknya nyokapnya. Terus dia nikah kan, punya om. Nah itu omnya itu maksudnya om dari luar berarti kan. Ya adik ipar nyokapnya lah ya. Ya begitulah. Terus udah, jadi dia punya tanah. Dia punya 3 rumah. Rumah kanan dan rumah kiri itu rumahnya dia nih. Tapi rumah tengah itu punya neneknya. Oh iya. Si omnya pas sudah nikah sama si tantenya itu bikinlah rumah di situ. Terus di yang tengah biasalah kan, namanya mungkin orang gila harta kali ya gitu ya. Mungkin sih begitu sebutannya kan. Jadi dia greedy lah ya. Jadi dia mau ngambil rumah dan tanahnya itu tanpa dia harus ngebayar tanahnya. Karena sama nenek udah pernah dibilang, ya udah kalau lu mau ambil itu rumah, lu beli tanahnya sekalian. Oh iya. Tapi dia nggak mau kayak gitu. Oh berarti tanah punya neneknya, tapi rumah yang ngebangun iya, sih. Iya. Ngerti. Jadi dia kayak bilang, ini kan rumah gue, tapi kan tanah gue gitu. Mau sama neneknya. Ya pokoknya dia masalahnya itu karena sama tantenya. Ya, jadi kan akhirnya sekeluarga turun tangan dong gitu kan. Kok lu sama cewek begini sih gitu. Kalau masalah begitu deh ceritanya gue. Terus akhirnya udahlah. Dan gue ada masalah nih sama om gue yang kemarin. Lu ke rumah gue aja. Emang kenapa? Ini yang rumah tengah yang kemarin gue ceritain. Dia bilang begitu. Ya udahlah, gue ke rumahnya dia. Pas gue nyampe rumahnya dia, itu udah rame tuh Ustadz. Ntar lu mesti ceritain, maksudnya tuh ceritanya tuh gimana tuh yang dia kan, yang gue ceritain nih. Berarti ada cerita sebelum gue itu dong ke nyamperin si temen lu ini. Boleh. Jadi gimana awalnya? Ya kata lu tadi ada cerita tuh di rumahnya tuh yang temen lu ceritain sebelum manggil lu tuh gimana tuh? Makanya kan gue agak lupa kan. Nah jadi si pas yang tadi gue bilang tuh yang cerita itu, dia ada cerita itu di rumahnya itu. Jadi temen gue ini pernah ngelihat omnya ini berhubungan badan tapi sama angin. Lu ngerti gak sih sama angin gitu? Itu kan aneh gitu kan. Terus gue tanya maksudnya gimana? Jadi pas dia lagi turun tangga dia mau kencing ceritanya. Dia mau kencing jam 11:30 atau 11:30, gue lupa ceritanya. Udah mau dini hari lah ya. Udah pagi banget lah. Pintu kamar omnya itu kebukanya itu lu bisa masuk lah intinya gitu. Jadi bukan ngintip. Oh iya, kebuka. Kebuka tapi gimana ya posisi nanggung lah gitu kan. Gede enggak, kecil enggak gitu. Nah dia ngeliat tuh posisi omnya, posisi cowok di atas gitulah. Tapi gimana sih, dia kayak pegangan sama lantai. Dia jadi hubungan intim tapi sama kelihatan gitu. Nah, terus siapanya gitu terus kan. Temen gue bilang,
ini orang ngapain gitu kan. Akhirnya dia tanya-tanya sama neneknya tahu sama nantinya ustadz tuh yang mau dipanggil. Buat jadi yang lo dipanggil juga itu. Iya. Jadi siapa namanya si omnya ini nggak taunya berhubungan badan sama kuntilanak. Nah ini serem juga. ini ada yang lucu nih, kuntilanaknya ini punya nama. Siapa tuh? Nanti namanya. Terus udah akhirnya gue datang tuh kan ke si rumahnya ini, ya kesebut gak tuh namanya. Terus udah kan pas gue datang nyampe si orang-orang ini tuh udah pada rame. Yang tadi gue cerita tuh si ustadz, terus si siapa namanya saudara-saudaranya, omnya udah pada datang semua. Gue tanya, ini kenapa ini Nam? Ini Dan mau masuk ke rumah tengah tapi nggak bisa. Lah masa nggak bisa? Kan lu pada punya kuncinya. Bukannya nggak bisa masuk Dan tapi ini gue potong dulu nih bentar. Lu ini kejadiannya siang, pagi apa sore nih? Siang. Karena ceritanya kan habis gue pulang sekolah itu kan. Oh iya. Jadi pas udah gue tanya kenapa kok nggak bisa masuk, kan masuk aja gitu dalam pikiran orang normal kan. Terus bukan nggak bisa masuk, tapi kita kayak dilarang masuk, kayak ditahan. Pas abis dia ngomong dilarang, itu si ustadz itu udah ngelakuin doa-doa lah buat biar masuk. Gue liatin aja dia ngapain sih nih orang gitu kan. Itu nggak tahu gemboknya itu pas dibuka nggak bisa ditarik. Pertama nih masih gembok nih kan, karena kan tapi kuncinya masuk tuh. Kunci masuk, ngebuka biasa, ngebuka cek gitu kan, tetap ngebuka. Cuma pas kita pengen kayak puter, ini nahan. Oke, pas gemboknya mau dikek gini ya. Iya, gemboknya mau diputer gitulah, mau diputer buat biar dikeluarin dari grendel. Dari slotnya itu nggak bisa tuh. Udah tuh pertama di situ. Nggak selang 2 menit lah, 2 menit sampai 3 menit bisa. Buka nih gembok nih. Kebuka. Grendel. Iya, habis itu grendel. Slotnya tuh. Slotnya yang buat nariknya itunya kan, ngebuka itunya. Nggak bisa juga. Di situ yang agak lumayan lama tuh. Di bawah 10 menit yang jelas, tapi lumayan lama buat ngebuka pagar masalahnya. Bisa sampai 10 menit. Aneh kan? Udahlah selesai. Kalau bikin orang bener tuh itu blow on tuh gitu tuh. Iya, kayak lu masa nggak bisa sih buka grendel gitu kan. Penasaran ya, apa nih gitu. Iya, nggak taunya mungkin ada yang jagain, cuma kan di situ gue posisinya belum ngeliat. Karena gue nantinya gue ngeliat gitu loh. Oh, jadi ini lu pernah sempet bisa lihat atau emang lu sampai sekarang masih bisa lihat nih? Sekarang udah nggak bisa, cuma dulu ya. Dulu kayak gitu. Ya. Terus udah pagar itu akhirnya kebuka. Pas kita pengen buka pintu 2 itu sangat-sangat gampang dibukanya. Pintu 2 tuh maksudnya jegrek ya, pintu orang-orang kaya, tau kan lo, pintu yang 2 biji itu kan. Pas itu dibuka gampang. Pas dibukanya itu benar-benar bau banget bangke. Oh, pas kebuka nih. Iya, pas kebuka. Jadi dari dalam rumahnya itu bau bangkainya itu nusuk banget hidung. Nusuk banget. Jadi ada kayak kalau lu pernah nyium bau mayat, lu pernah nyium bau tikus, lu pernah nyium bau kotoran orang gitu kayak begitu. Ya, bau bangkai. Wah, gila itu parah sih itu. Tapi hanya beberapa orang yang bisa nyium. Oh, di situ. Jadi, di situ ada posisinya ada beberapa orang tuh yang lu ingat. Ada ustadznya bawa anaknya ini buat mediator. Mediator yang kita ngobrol ya. Mediator, tantenya, om, saudaranya. Omnya tuh beda om yang itu. Beda om lagi. Ini om emang dari keluarganya dia sendiri. Oh iya. Adik-adik nyokapnya lagi lah kayak gitu. Temen gue sendiri sama guanya. Ya kurang lebih 7 orangan lah ya. 7-8 lah gitu kan. Gue juga lupa. Tapi itu pas dibuka itu bener-bener bau. Pas masuk tantenya tuh langsung muntah. Tantenya dia, jadi tantenya yang emang si mantan masih istri sih, istrinya omnya itu. Iya. Dia muntah. Terus gue tanya dong, lah kok muntah Tan? Ini bau banget bangke. Oh, tante nyium juga? Iya, nyium juga. Nah, yang nyium si anaknya, anaknya Ustadz, tante itu. Ustadznya juga pasti kan. Ustadznya sama gue berempat. Tapi yang nggak kuat tantenya doang. Tapi pas setelah kita masuk udah nggak ada. Itu jadi gini. Itu kita bisa nyium pas kita di luar. Oh, pakai hembusan gitu ya? Hembusan. Tapi pas kita masuk nggak ada. Kayak pada keluar gitu, ada yang keluar gitu kan? Iya, kayak ada apa nih gitu kan, kok bau banget gitu. Yang tainya itu pas kita masuk di situ udah ada. Jadi pas kita masuk ada sofa gitu kan. Di sebelah sofa itu persis banget tangga. Nah, di bawah tangganya itu kan jadi tangganya
set jadi dikit, abis itu langsung kiri nih naik ke atas nih. Itu di bawah tangganya itu ada si kuntilanak yang tadi gue bilang. Terus dia dengan wujudnya nih, wujudnya ya gimana? dengan wujudnya mata dan lidahnya itu ngejulur. Ya, matanya keluar, lidahnya itu ngejulur. Dia kayak julur banyak gitu. Jadi lu kalau lu ngeliat di film-film ada kayak urat-urat mata tuh, kayak gitu. Oh, keluar gitu. Keluar. Terus gue tanya kan. Gokil juga sih. Lu itu kayak pede-pede aja gitu ngeliatin tuh. Karena rame. Pertama karena rame. Nggak tapi gini, kalau lu udah ngeliat itu, lu pasti nggak bakal merinding. Lu ini gue nggak tahu ya. Ini kan pengalaman gue. Kalau gue lu doang kali yang bakal merinding. Kalau gue merinding kalau itu nggak ada makhluknya. Oh, karena kita kepikiran. Tapi kalau lu udah ngeliat makhluknya, ya udah lu paling cuma terpaku doang. Kayak cuma anjing gitu. Iya kayak gitu doang. Okay. Nah itu dia ada di situ tuh posisinya. Dengan posisi itu kayak gini. Iya. Ya enggak gini tuh ngadep ke lu, maksudnya ke ke tembok. Jadi depan dia tuh ada tembok. Nah dia madep ke situ. Tapi dia diem doang. Ya karena matanya di situ kan nggak bisa ngeliat. Matanya kan ngejulur. Tetap serem sih Pak. Iya. Nah itu pertama. Nah yang kedua itu yang tadi yang lo cerita yang pastor itu. Yang jadi setan buntung ya. Ya jadi lurusan dari rumahnya itu ada kayak kolam ikan kecil. Di situ ada 3 setan kepala buntung dengan formasi sangat bagus. Di depan 1, di belakang 2. Nggak itu beneran. Jadi dia kayak formasi segitiga gitu. Oh iya. Tapi kalau misalkan mungkin kayak di film-film dia pegang-pegang kepala, ini nggak ada. Ini cuma kayak jubah hitam habis itu leher aja. Nah gue nggak tahu tuh ada badannya apa enggak, cuma udah ada palanya apa enggak dong? Enggak, ya palanya kan emang udah nggak ada. Maksudnya kan di dalam jubah itu ada badannya apa enggak, nggak tahu kan. Cuma tapi, ada. Tapi juga serem Pak itu Pak. Cuma ada bekas leher doang kayak gitu. Manekin. Iya, kayak gitulah. Terus udah pas dia si setan itu, yang setan kepala buntung itu udah kayak diem doang di situ, gue tanya kan, Ustaz ini nggak bisa dihilangin? Oh nanti dulu mas, kita nggak bisa hilangin yang apa ya sebutannya, yang kroco-kroconya, kayak gitu. Maksudnya kalau mau ngilangin langsung dari intinya. Oh iya kayak ibarat rajanya langsung aja ya, atau enggak bukan tempat singgahnya ya? Tempat singgahnya, lebih ke tempat singgahnya dia gitu. Oh ya udah Pak gitu. Terus kita sekarang kemana? Ya udah kita ke atas gitu kan. Udah tuh gue ke atas. Jadi kamar yang si omnya itu berhubungan sama si jadi si Kunti itu tadi gue bilang kan dia punya nama. Si Kunti itu namanya si Cantik. Nah kenapa mukanya tidak cantik? Ya kenapa dia mau dipanggil si Cantik? Karena nanti nih ya, jadi masuk nih kan dia ke kamar kan, kita nih masuk kamar omnya ini nih. Yang itu yang iya. Pas baru banget masuk itu si anaknya ini langsung kerasukan sama kakek-kakek. Soalnya beda tuh langsung tuh. Belum ngomong dia kan. Terus pas sudah dia langsung kesurupan, dia biasa lah ngucap assalamualaikum kayak gitulah, tapi logatnya logat aki-aki gitulah. Terus ditanyain kan, soalnya beda lah ya. Iya, Bapak dari mana? Saya kepanggil ke sini. Kok bisa kepanggil Pak? Jadi orang yang di sini, orang yang si omnya itu lah maksudnya, si omnya itu kayak melakukan ritual buat manggil jin-jin yang ada di luar dari daerah dia itu buat masuk ke dalam rumah ini buat ngejagain. Buat ngejagain rumah ini. Tapi si kakek ini kayak ikut kepanggil gitu, kayak ikut ketarik gitu. Jadi dia akhirnya masuk ke situ. Nggak tahu itu bener apa enggak ceritanya gitu loh, kan namanya jin kan bisa bohong kan. Tapi ritualnya betul juga hubungan. Nggak ngerti tuh gue tuh yang hubungan intim gunanya buat apa, gue nggak ngerti tuh. Gue nggak pernah mau nanya tuh kayak gitu. Udah dari situ si kakek ini gue nggak ngerti dia baik apa emang dia pura-pura baik gitu loh. Jadi dia ngasih tahu kita di mana letak posisi jadi barang-barang yang kalau misalkan kita dulu bilang itu yang barang-barang buat naruh-naruh gitu. Iya kayak garamnya apa segala macam. Nah tapi itu bentuknya bukan kayak gitu. Jadi kayak cuma bungkusan hitam yang bisa ditarik gitu loh, tau gak sih lo, bungkusan hitam kayak karet gitu. Habis itu apa ya? Ya pokoknya karet itu bisa buat narik lah. Nah di dalam bungkusan hitam itu ada kayak barang-barang, ada kayak paku, ada kayak bekas darah ayam, ada kayak bekas ada surat-surat doa-doa yang nggak tahu apaan tuh isinya. Nah itu ada di ketiga rumah itu. Jadi ada yang jadi ada di rumah yang kanan, di rumah tengah ada, di rumah kiri ada. Dia ada semuanya di situ. Si barang-barang itu.
Oh jadi dia naruhnya nggak cuma di satu rumah doang? Enggak, dia naruh di tiga-tiganya karena dia gila juga ya. karena dia pengen milikin tiga-tiganya itu. Oh pantes ya, itu terus serakah banget sih Kayak gitu. Nah terus udah tuh kan, pas si kakek-kakek itu mau ngasih tahu, masuk tiba-tiba si cantik itu. Jadi sebelum selesai dia ngomong ceritain itu, si cantik itu langsung masuk. Jadi kayak biar ngestop omongannya dia gitu. Iya, biar kayak ya udah, Dan ngapain sih cepu gitu. iya, dan dia di situ langsung ketawa. Kalau lo tahu ketawanya Kunti ya, itu gue pertama kali ngedenger kuntilanak ketawa. Pertama kalinya langsung. Ya walaupun emang fisiknya manusia gitu ya, cuma kan tetap aja dalamnya kan bukan gitu. Itu kayak shit lah gitu kan. Nah temen gue yang masalahnya yang kampret yang punya itu rumah, dia di belakang badan gue. Ngumpet ya. Ngumpet itu kan kampret gitu maksudnya. Kurang Malu-malu. kurang ajar gitu. Dia ngajakin dia ngumpet. Ya udahlah gitu kan. Terus ditanyain kamu siapa? Nah di situ dia ngasih tau namanya. Aku si cantik. Nah diketawa lagi. Terus ngapain kamu di sini? Tanya aja sama yang punya, kan dia kan keluarga kamu. Dia ngomong begitu dah. Itu dia ngomong begitu. Oh, tapi itu posisinya udah tahu tuh kalau omnya temen lo itu yang. Iya, kita udah pada tahu semua. Emang omnya ini emang agak-agak gitu loh. Oh iya, si Kunting ini kayak lu tanya aja langsung. Iya, tanya aja langsung gitu. Terus ya udah kamu mau keluar nggak dari sini? Aku sih pengen, cuma nggak bisa. Ketawa lagi. Terus kenapa nggak bisa? Orang jadi sebutannya apa ya? Kalau sebutan mereka tuh, jadi ada kayak pembatas gitu loh. Mereka buat kemana-kemananya. Oh iya, kayak kontrak gitu. Nah Kontrak dan gitu, ada yang lebih kuat dibanding mereka. Kalaupun mereka bisa maksa keluar, katanya ya, kan gue nggak ngerti juga nih katanya nih. Kalaupun mereka bisa maksa keluar, itu ada yang nahan dari makhluk-makhluk yang lebih kuat daripada dia itu. Mungkin yang si jin yang tadi kepala buntung itu kali, yang nggak ngerti juga lah gue. Bentengnya selesai di kesurupan, udah tuh kan kita bingung kan, gue ngapain lagi nih gitu kan. Ustadznya juga lagi ngobrol-ngobrol sama tantenya. Gue ke atas lah, ke lantai 3. Jadi ya, dia tuh 3 lantai, cuma lantai 3 tuh buat jemur baju lah biasa kan. Sama temen gue kan ya tangannya nih, temenin gue gitu kan. Pas kita ke atas itu ada burung ayo gitu, ayo ikut gue ke atas. Iya kayak gitu kan, ayo karena masih gue sendirian ya, mungkin dong gila gue, rumahnya lagi diisi begituan. Gue ke atas, itu yang aneh itu ada burung merpati 3 biji muter. Jadi bentuknya tuh kayak berlawanan sama arah jarum jam. Muternya tuh gini. Terorganisir lah ya. Ininya ya. Muternya terbangnya. Iya, muternya begini aja nih. Muter begini aja dia. Udah banyak banget yang kayak gitu kan. Terus udah kayak gitu, akhirnya si ustadz ini ngajak, "Ayo, Mas, turun ke bawah." "Ngapain, Pak?" "Kita mau bersih-bersih rumah ini." "Oh yaudah ayo." Gue kira mau ngapain, gue mikirnya situ, anjir capek nih kan, rumah gede gue ikut nyapu-nyapu, gue mikirnya begitu. Serius. Iya. Maksudnya kan bersih-bersih ininya. Iya kan nggak tahu kan, gue nggak tahu gitu kan. Terus udahlah, akhirnya dicari tahu, dia kayak doa-doa. Jadi ada itu nggak tahu, itu kita lewatin. Jadi ada kayak rumahnya itu dari pot pohon bambu. Jadi pohon bambunya itu ada di pot yang kecil doang, tapi itu pohon bambu. Terus itu tuh Mas, ayo Mas kita angkat gitu. Apanya Pak? Itu pohon bambunya. Emang kenapa? Ini rumahnya mereka. Oh serius? Gue gitu ya kan, gue nggak ngerti kan. Gue angkat nama dia, terus kita cabut gitu. Jadi si potnya itu kita pecahin kan. Jadi buat ngangkat dari sama tanah-tanahnya, masukin ke dalam air baskom. Jadi ini tanahnya doang diambil. Ya sama bambunya. Iya maksudnya yang potnya nggak sekalian potnya kan? Enggak, buatnya dipecahin. Terus udah kita ambil di dalam baskom, kita masukin ke dalam baskom. Dia doa lah, biasa lagi doa. Gue liatin aja, ini ngapain sih gitu kan ya orang. Enggak, dia nggak pakai korek api, dia nggak pakai apa, tiba-tiba kebakar gitu ya. Kebakar di dalam air itu dari keran, maksudnya dari selang air gitu loh, maksudnya dari air biasa. Iya, air biasa kok kebakar gitu, maksud gue itu nggak masuk akal gitu. Wah itu gila sih, gue bilang kayak anjir, itu pengalaman aneh gitu. Kalau misalkan lu pada bilang, kok lu nggak ini sih, nggak takut gitu, nggak gituan. Takut, cuma di situ rame orangnya. Dan ya udah, emang udah kalau mau cabut juga lari. Tapi bener loh, itu kita tuh nggak disentuh sama mereka, karena mereka tuh nggak bisa nyentuh kita. Oh iya. Tapi yang bikin kita bisa
kenapa bisa takut banget karena kan auranya dia kan sama aura kita beda. Energi. Tabrakan kan. Iya. Ibarat kan kalau bilang kita api, kan dari tanah. Iya, di api. Iya, itu doang yang bikin kita kayak wah gitu. Cuma kalaupun mereka kayak megang kita ya nggak bisa gitu kan, beda dimensi gitu kan. Kayak gitu. Makanya gue di situ gue juga mikirnya begitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Tapi tetep aja agak shock juga ya ngeliat pertama kan. Gue udah sering lihat, cuma kalau buat secara depan-depanan kayak bener-bener secara jelas banget yang sampai deket sedekat itu ya nggak pernah gitu. Itu ya, dan gue baru pertama kali juga denger suara kunti itu kayak gitu sih. Itu sih pengalaman emang horor gue itu yang kacau banget itu. Kalau udah serakah tuh mungkin gitu kali ya. Itu kan awalnya dia cuma bangun rumah di atas tanah neneknya. Ya tanah orang lain. Tanah orang lain. Itu berarti neneknya tuh punya tiga rumah itu, tanahnya punya nenek semua ya. Awalnya tuh satu kompleks panjang itu tuh punya neneknya. Iya, maksudnya yang sisa ya. Sisanya 3. Nah mungkin kayak dia karena pengen ngambil 3 mungkin karena agak kesel kali ya, kayak mau milikin, kayak kan udah bangun rumah juga kayak gitu-gituin. Nah, jadinya gitulah ya, dibutakan oleh sama kesel sama emosi gitu. Tapi enggak gini loh, maksudnya kenapa lu sampai sebegitu banget sih, maksudnya sampai mainnya itu mainnya tak kasat mata gitu loh. Ya karena udah serakah itu tadi kan udah dibutakan. Ya kayak tadi kayak lu cerita masalah apa bisnis percetakan nyokap gue ditutup. Gue juga yang apa sampai orang digituin kan karena mungkin ada orang yang kayak nggak terima dengan ya rezeki orang gitu. Padahal kan namanya rezeki udah diatur, udah diatur sama yang di atas sama Tuhan. Kan rezeki pun nggak berarti tentang duit gitu kan. Iya, kesehatan juga. Kayak gitu sih. Ya gimana nih sobat bener dengerin ini, mungkin ada nggak nih yang kayak ya mungkin nggak harus bisnis sebenarnya ya, tapi ini ya apa namanya, biasanya di kantor juga ya di kantor yang sikut-sikutan kan katanya banyak tuh sikut-sikutan, ada yang menjelekan itu yang lo pernah ada yang cerita tuh yang ada pramugari jadi babi. Nanti aja ini di episode ngerasa lain nih kita temanya apa, ngerasa untuk next episode nih buat sobat bener nih kita ada cerita-cerita yang kalau ini kan kita bisnis nih, ini yang adalah yang di kantor kita ntar jelas-jelasin lagi nih. Kita masih punya cerita, tungguin next ngerasa horor ya. Sekian ya, kamera di situ mas. Oh iya, sekian ya sobat bener nih, mungkin masih kayak ada yang ngerasa kayak tadi tuh yang gue bilang tuh tadi kan, punya yang bisnis digangguin. Terus buat jangan bosen-bosen buat dengerin podcast Ngerasa Bener, karena kalau yang suka-suka horor juga banyak kita cerita. Yang next episode mungkin nggak mungkin sih kita punya yang lebih epic lah, tapi ini berdasarkan cerita kita semua, cerita kita berdua. Iya, bukan cerita orang ya. Kita yang kita lihat dan kita rasakan gitu. Nah intinya sihir itu untuk kalau sekarang ya, sihir itu nggak bisa dilihat ya, nggak bisa dilihat, tapi dampaknya itu terasa di kehidupan. Benar-benar. Kayak kalau tadi di bisnis itu bikin macet lah, ini bikin seret lah. Sekian ya, Dandi. Saya Apip. Saya Dandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.